Siap gitu. Emosi. Dan saat ini ditugaskan untuk kepala balai tes yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dari yang terhormat dari Komisi 2 dan juga dari Ketua DPR, pimpinan. Seperti kami yang saya hormati, dan juga rekan-rekan dari instansi ada Pak Dinan, Pak Weri, Ini dari CL Kota, Pak. dari kota, terima kasih, kemudian juga dengan teman-teman yang lain, dan kami juga berterima kasih juga untuk teman-teman tani NGO, Anomi ya, si Alian Pak ya, salam dulu ya, ada orang yang salam dari Pak Anomi ya, terima kasih. Orang untuk nonton dan Hal yang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat semua. Jadi kami sangat berterima kasih atas kesempatan ini, dan kalau dia dirasakan tadi ada masalah, kita berusaha untuk melihat di mana masalahnya. Kalau nggak ada, seperti Pak Ketua bilang, yang memang seharusnya berjalan sebagaimana mestinya, mari kita sama-sama dengan catatan tadi untuk pengembangan kita yang untuk tadi pertanyaannya satu tentang status kawasan. Status kawasan yang kita saat ini adalah kawasan PWA. 3 menit teman-teman. Mungkin sedikit informasi, walaupun mungkin teman-teman tidak semua juga sudah menguasai ya, bahwa kawasan hutan itu secara fungsinya ada dua tiga. Kawasan produksi, kawasan hutan lindung, dan kawasan konservasi. Kawasan konservasi dibagi dua, kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam dan taman biru. Kawasan pelestarian alam itu termasuk dari Taman Nasional, Sakura, dan juga Taman Wisata Alam. Kemudian kawasan suaka alam itu yang cagar alam dan suaka marga satwa. Kalau mungkin sedikit informasi mohon izin Pak Ketua, KPH dengan KSA itu apa bedanya? Kalau yang KSA itu ya memang lingkungan dan itu pemanfaatannya agak kurang, perlindungannya yang agak ditonjolkan. Tetapi kalau untuk yang KPH kawasan pelestarian itu juga ada fungsi pemanfaatan, tapi yang lestari dan apa use ya, ada di situ. Jadi Taman Nasional pasti ada zona pemanfaatannya. TWA ada blok pemanfaatannya, Tahura ada blok pemanfaatannya. Nah, Tahura kita ini juga ada blok-blockingnya. Blok perlindungannya yang mangrove itu, ada juga blok rehabilitasinya yang rusak kita untuk diperbaiki. Tapi ada juga blok untuk wisatanya. Nah, blok wisatanya itu bisa juga dikembangkan oleh pemerintah sendiri, bisa juga dikembangkan oleh mitra swasta, tapi dengan perizinan yang berlaku. Jadi untuk izinnya sendiri sebenarnya ada dua. Bisa masyarakat itu mengembangkan sarana wisatanya. Izin usaha penyediaan sarana. Ada jasa. Jasa ini biasanya itu misalnya masyarakat mau memandu atau jual souvenir, atau juga kalau yang di Kaba itu dia transportasi ngojeknya sampai ke puncak itu bisa masalah. Dulu izinnya itu kalau untuk yang jasa ini, izin itu masih kepala balai. Sekarang itu izinnya udah dipusat semua, jasa maupun sarana wisata alam. Jadi sebenarnya sebelumnya juga sudah ada perusahaan yang mau mengajukan izin penyediaan sarana wisata alam, tapi dia nggak terus sampai dapat izin. Kemudian yang terakhir ini yang alih kumpulan itu kan dengan izin-izinnya itu lingkungan, kemudian juga dari pariwisata, coba-coba. Tapi nanti maaf Pak, siap. Sebelum kita bicara izin PT Nuralisa dulu, kami mau mengetahui dulu. Kan Bapak tadi menjelaskan masalah blok manfaatan. Blok yang bisa dikelola itu kan blok manfaatan. Ya. Petanya mana Pak? peta apa itu? Peta blok ini, batas zonasi blok ini ya. Tunjukkan dengan kami sekarang. Peta-petanya. Pertama itu Pak. Kami tidak bisa baca ini masuk blok apa. Ya nggak apa-apa, kan Bapak tanya kami jawab. Karena barang ini lagi tebang Pak. Jadi Belum tentu ini blok pemanfaatan, lagi tebang, belum tentu. jadi oke. Mana peta bloknya mana? Pertama, Ini luasan blok manfaatan berapa Pak?
blok pemanfaatan ini yang ada izin itu ada 20 hektar. Maksudnya izin dari mana ini, Pak? Itu harus dari Jakarta, dari Menteri. Nah, Setelah yang ada dipegang PT berapa hektar? 20. 20 hektar dari 20 hektar. Enggak, total kawasan kita 967. 967. Yang 20 yang untuk usahanya. Pertama ini kan, Pak? Ya. Ini. Yang kedua, status TWA juga enggak kami tanyakan. Status TWA ini apa? Berdasarkan keputusan menteri apa? Yang mana? Jangan main-main kasih izin TWA sendiri belum tahu statusnya, Pak. Jadi nanti bisa kami bagikan juga. Ya, ini dari awalnya ini kawasan Pantai Panjang Pulau Bayi ini berdasarkan SK 988 Menhub 2019. Sebelumnya itu di 85. Dalam perjalanannya itu dan ada penataan dulu ini masuk juga yang apa ini, yang di atas sana itu. Setelah perkembangan ada in out sehingga ditata batas kembali sehingga yang terakhir itu luasnya 967 hektar. 967 itu berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan yang 420 tahun 99. Tapi itu SK penunjukan, Pak, bukan SK penetapan. Berarti penetapan kawasan TWA ini belum selesai. Belum selesai, Pak. Karena ada proses dari SK penunjukan ke SK tahapan penetapan. Yang saya nak tanya mana SK penetapan kini dari menteri itu. Berarti status TWA ini belum ditetapkan, Pak. Belum jelas karena beberapa proses kan masih dijalankan oleh BKSDA, proses ganti rugi, pemetaan segala macam. Nah, sekarang kok tiba-tiba dengan status yang belum sah secara hukum, kementerian mengeluarkan SK pengelolaan ke PT. Berarti cacat. Barang yang dikeluarkan dengan tidak adanya aturan cacat secara hukum, Pak. Baik, terima kasih bisa jawab. Mungkin itu aja, Om. Oke. Tolong dipenuhi kalau ada SK. Jadi tentang penunjukan kawasan hutan ini itu sebenarnya macam-macam ya. Ada dulu memang dari Belanda itu memang udah ditetapkan. Kita tidak bicara Belanda, Pak. Sebentar saya jawab dulu. Didengar dulu. Kita berbicara. Didengar Kan dulu. Upi, saya hargaikan Upi. Coba tanya Ali Akbar, kita berkawan. Dan tapi harus ada sopan juga. Bapak nanya kita dikasih kesempatan jawab dong. Kalau enggak Bapak aja yang jawab kan gitu. Bapak tengoklah hasilnya, Pak. Boleh nggak saya jawab? Kalau saya nggak bisa jawab juga, apa saya di sini kan? Iya, kita spare aja lah, enak-enak aja. Nggak usah dibikin sulit kan gitu. Jadi penunjukan kawasan itu kan macam-macam. Ada yang juga ditetapkan zaman Belanda. Kita nggak bilang, kok Belanda penjajah, nggak saya akui. Nggak boleh begitu. Kemudian setelah kemerdekaan juga ada penunjukan kawasan hutan dengan pantai segala macam yang dari situasinya itu bahwa ini perlu ditunjuk untuk kawasan kota yang perlu dengan pantai karena kita terbuka terhadap samudra dan lain sebagainya. Dalam perjalanannya memang ada tahapan, apa tata batas sampai penetapan dan memang ada yang sudah sampai penetapan, ada yang tapi bukan karena memang nggak sampai belum penetapan akhirnya kita katakan itu bukan kawasan hutan. Sehingga kita tebangin aja di jangka sawah. Benar, Pak. Itu benar yang Bapak omongkan. Ini masalah tentang pengelolaan kawasan hutan yang kita sebutkan yang di undang-undang yang diatur oleh kementerian. Cak mano Bapak nak bikin kawasan ini untuk izin kalau tanah ini baik sekarang belum tahu gitu statusnya cak mano. Karena ngapa proses ganti rugi pun masih dilakukan BKSDA. SK penetapan dari kementerian tentang batas kawasan ini belum ada. Nah, yang jadi pertanyaan kok barang belum ada, kasar ngomong sertifikat yang untuk dipegang BKSDA ini belum ada, lah keluar izin. Oke. Nah, itu bingung gitu kok bisa dapat izin itu? Apa kementerian yang salah? Baik. Coba penjelasan. Oke, terima kasih. Jadi dengan status TWA penunjukan dan ini juga tata batas. Yang tata batas itu ketua panitia tata batas itu wali kota. BPN ada di situ. Jadi memang berproses. Memang ada yang karena kawasan banyak. Kemudian juga dengan status itu mereka juga yang ingin bekerja sama untuk mengembangkan wisatanya mengajukan ini dan itu berproses sampai ke Jakarta dengan syarat-syarat yang dibutuhkan sampai keluar izinnya, itulah prosesnya gitu. Kalau ada proses itu yang dianggap mencurigakan oleh teman-teman Kanopi, nggak ada masalah. Saya curiga mungkin UPL-nya nggak benar. Izinnya ini sendiri nggak benar. Itu yang dipermasalahkan, boleh-boleh saja.
kita tidak membantai, silakan. Tapi kalau mengatakan itu bukan kawasan hutan, itu yang saya cerita. Ada yang berproses sudah ditata batas, ada pemda, itu memang ada yang seperti. Saya tidak menyebutkan ini bukan kawasan hutan, Pak. Iya, ya. Jelas ini kawasan hutan. Cuman permasalahannya ini kan diatur oleh undang-undang. Itu yang tidak kita pertegas di sini, Pak. Betul. Nah, seperti apa pengolahan ini kalau dia udah ditetapkan baru bisa. Yang izin ini SK Menteri loh, Pak. Betul. Surat izin ini, surat penetapan ini juga SK Menteri. Tetapkan dulu yang mana kawasannya. Proses di internal BKSDA aja kan belum selesai. Buktinya SK penetapan belum ada. Kalau tata batas masih proses untuk mencapai SK penetapan. Proses berarti belum selesai, Pak. Menurut Kanopi. Oke, gini ya. Jadi kalau Masih masalah proses, Bapak ngomong masih proses. Mas, apa Belum namanya? selesai Ya, urusan. ya oke, gini. Jadi kalau masalah katakan penetapan segala macam, SK Menteri segala macam ini panjang kajiannya. Nanti kita dudukkan di atas meja. Nanti kita minta berkas Bukan, segala Bang. macam. Pendekatannya kayak ini, Bang. Ya. Kalau SK penetapan aja belum ada, keadaan di lapangan ini kayak ini, Bang. Serta Iya, iya itu merta kan dari persi kawan-kawan, dari persi BKSDA kan beda. Nanti makanya kita duduk temukan, nanti yang pakar-pakar ini kita dudukkan bersama. Yang dari DLH yang mengeluarkan izin ini kita dudukkan, yang mengeluarkan izin ini kita Bang, dudukkan. makanya analisa Iya. mata pisau pemerintah. Iya, oke. Sekarang kita kan di lokasi nih kan. Kita konsentrasi aja ke salah 96 sekian nih Pak, 20 hektar aja. Ya, seperti itu juga, Bang. Capek aja kita keliling kalau dasar dari orang ini nebang kita tidak tahu, dasar pemberian izin kita tidak tahu. Oke, Itu masalah harus perizinan dulu kita kita dudukkan tahu. nanti saya bilang. Kalau nak bongkar sih saya udah paham izin menteri sana segala macam. Kita bongkar dulu itu, baru kita keliling. Ngapain kita keliling kalau barang ini datanya belum jelas, Bang? Oke, kan satu pemanfaatan yang Anda tanyakan. Kan kementerian sudah mengeluarkan izin. BKSDA di sini dia mereka bertanggung jawab dengan tugas mereka. Mungkin dari dinas-dinas lain nanti bertanggung jawab juga dengan tugas mereka. Tidak mungkin mereka mengeluarkan sesuatu tidak bertanggung jawab kan? Nanti kita clearkan di atas meja kita menengok berkas seperti SK apa. itu data publik, Bang. Apa yang tidak dipertanggungjawabkan? Serahkan ke publik. Mana izinnya? Ini. Jadi saya ini Nah, kita satu. Maksudnya saya konsentrasi di 20 hektar ya, perusahaan yang dapat ya. 20 hektar itu kita lihat petanya di mana pembangunannya. Seperti apa master plan-nya. Yang kawan-kawan kita pohon ditebang tuh yang mana? Ayo kita cek bersama. Aku tahu maksud kawan-kawan ini tahu. Kalau bisa tolong lengkapi perizinan itu, kopinya Iya. buat tiga rangkap lah gitu kan. Nanti kita akan panggil perusahaan ke DPR. Iya, itu Tapi makanya. kami lah pegang dulu 3 hari sebelumnya. Iya, makanya saya bilang Jadi kan itu. maksud kawan-kawan ini kemungkinan izinnya A yang dilaksanakan B. Bukan seperti itu, Bang. Kita fokus dulu di TWA nya, Bang. TWA nya. Kalau ibarat di DPR tuh kan kalau bikin raperda, barang kok belum ketuk palu, Bang. Ya mana tak diterapkan ke lapangan. Kita bikin restribusi parkir misalnya. Raperda lah dong, ketuk palu belum. Tidak bisa kita ngambil restribusi. Itu yang arah yang tidak kita. Bisa nggak kita dapatkan hari ini, Pak? ini SK-nya, Pak. Ini semua. Enggak yang perizinannya ada semua. Kami akan sudah lengkap itu. Itu SK penunjukan, Bang, bukan penetapan kawasan. Ini untuk apa ya? Kawasan Untuk insight. Oh, yang izin usaha. izin usahanya. Statusnya dulu, Bang, dipertegas. Status TWA itu dipertegas. Ya, menambahkan hearing aja lah Pak. Ya, boleh bicara sebentar. Tadi kan sudah dijelaskan sebenarnya untuk untuk memperjelas ya. Ini kan itulah di lapangan, kan. Betul yang dikatakan Bang Ferry tadi, karena kita nih sebelum kita nengok maksudnya keliling-keliling, kan kita harus nengok dulu. Pertama SK-nya tadi kan. SK itu SK baru SK penunjukan, belum penetapan itu. Terus kita belum tahu nih yang mana sih zona pemanfaatan yang mana, pengelolaan yang mana. Nah, sedangkan SK lah keluar gitu kan. SK ini izin ini keluar, sedangkan Siapa ini? Olan dari Pak. Kanopi, Pak. Dari Kanopi ya. Oh, dengan Ali Akbar juga. Iya. Nah, jadi itu yang pertama. Terus kita melihat juga di sini kan belum ditetapkan, tapi izin menteri udah keluar, ya kan. Nah, BKSDA yang selaku punya, maksudnya yang Mengelola di lapangan. di lapangan juga kan. Jadi kok bisa ini keluar izin, gitu kan. Kalau kita melihat dari analisisnya itu ini belum ditetapkan atau masih penunjukan, izinlah keluar. Jadi kita melihat ini ada cacat gitu kan, cacat secara hukum gitu kan. Nggak bisa silakan, Pak. Memang cacat. Sebentar. Begini, Saya tanggapi. Oh, ini silakan. Ini begini.
Maksud saya begini, ini kan berdasarkan surat yang saya ajukan ke Legis. Ya, saya minta ini kan sidak ke lokasi untuk mengecek masalah lahan. Nah, itu maksud saya gitu. Maksud saya begini. Saya cuma minta ketegasan, betul kata saudara Ferry, ini batas wilayah TWA, batas wilayah PT NAT. Satu. Yang kedua, saya mau lihat lokasi ini bagaimana. Dugaan kita ini kan ada penebangan pohon. Karena sesuai dengan izin, ya karena rekomendasi Badan Lingkungan Hidup ke penanaman modal, yang masalah UKL ya. Ini kan yang poin E itu melarang menebang pohon. Tapi ini kita temukan ada penebangan pohon. Setelah ini udah jelas, ya kan ada indikasi apa penebangan pohon, baru saya mau ngecek masalah kebenarannya, izin-izinnya. Karena kita juga udah pegang, kita juga udah berani bilang karena kita udah berdasarkan fakta dan data. Kita turun dulu ya. Jadi saya mohon kita turun dulu, cek lokasi dulu, bagaimana kebenarannya, baru nanti kita bicara ini karena ini apa namanya itu kalau bicara kita masalah surat menyurat ini nanti lain tempatnya maksud saya. Ya, karena itu perlu dihadirkan, betul kata Abang, perlu dihadirkan pihak yang terkait. Jadi kita bisa pertanyakan sejauh mana pihak DLH terlibat, sejauh mana pihak BKSDA terlibat, sejauh mana pihak penanaman modal terlibat. Itu menurut saya. Terima kasih. Makanya saya bilang hari ini kita cek lokasi yang porsi mereka di pengolahan 20 hektar tadi. Nah, kita lihat zona-zona yang mana yang boleh diganggu, zona mana yang tidak. Nah, kalaupun ada indikasi tidak boleh